Sintang ini melayani pembuangan sampah di 153 kelurahan, 14 kecamatan. Karena dianggap setelah ini dulu kan dianggap daerah terpencil dan masih banyak lahan yang jauh dari suasana kota. Ternyata sekarang jadi kota juga. Driver itu bawa alat berat. Nanti sebentar kita lihat, oh ini bidang ini driver. Yang pengawas di sini kan ada banyak beberapa titik yang harus diawasi. Ada kolam tinggi, pengawas keluar masuk kendaraan, termasuk manusia. Kalau ada yang masuk dari lain modelnya orang baru, pasti ada yang ngawasi terus kita. Karena baru masuk, mengikuti anggota. Ada apa lagi? Pengawas alat berat. Ini ada juga yang posko di sini. Yang posko itu mencatat berapa jumlah kendaraan yang masuk jenisnya ini, bebannya berapa, tugasnya. Kemudian mengawasi sampah-sampah yang dianggap berbahaya. Misalnya sampah limbah bedil itu kan tidak dibenarkan masuk di sini. Ada berapa kecamatan, kalau nggak salah ada 5. Tamalate, Giringkanaya, Tamalandrea, Manggala, Tamaraputin. Tapi jangan jadikan sampah itu musuh dalam kehidupan. Tak begini menjadi, bukan menyelesaikan. Orang itu misalnya tuh ini sampah kemas, kasih masuk di kantong, itu hanya memindahkan masalah. Kalau menyelesaikan masalah oleh sampah yang bisa bernilai uang, bisa yang bisa diolah jadi kompos, bisa. Tidak ada itu masuk di TPA. Kenapa TPA begini? Karena paradigmanya orang sebagian besar bahwa sampah itu harus masuk ke TPA karena menganggap TPA pembuangan, padahal bukan pembuangan. Seharusnya yang masuk di sini adalah sampah yang tidak bisa lagi. Nah, dia orang pintar jadi pandai. Dia mana? Masing-masing sama. Dia sambil tak 5 karung. Mana dia di wilayah masing-masing. Tapi kalau misal kami mau ambil, bisa juga. Ini ada pesan mantan kepala dinas, dosen kan. Atau di mana dosen itu mantan kepala dinas. Itu sudah jadi nih, sudah jadi belum itu. Ini juga nyata jadi tuh. Yang di luar juga? Iya, jadi tuh di atas kasar, di kata air karena ada air jadi itu. Ya, di sini enggak. Berapa tahun lagi Pak di sini itu? Oh, saya baru di sini. Oh baru Ki? Baru di sini, baru 8 tahun. Baik, 8 tahun. Memang baru, karena sadar kalau 80 di dinas. Berarti 22 tahun ada dulu, ini baru Ki ada di sini. Saya paling itu kapan di dinas itu saya tahun 80. Ya. Saya punya cucu. Berarti ada di sini waktu terbakar itu ada. Persis posko saya itu. Iya. Posko saya. Oh, Posko itu. Tapi sakit Kak. Jadi izin. Ada temanku juga izin ke Bulukumba. Aman. Kalian lagi mereka semua.
biasa diperiksa sampai jam 10 malam mulai pagi. Iya, saya enggak. Ya, oh enggak. Ya, itu ditanyakan, sangat tidak. Kita kan udah kalau pos nanti, kita ada jalan, kita lagi jalan. Iya. Biasanya apa saja Pak yang dikontrol ketika tidak mungkin? Ya, nggak bisa nggak hanya yang di situ harus ya, panas-panas begini lagi. Iya. Karena memang menggila itu apinya kalau iya. Saya baru 1 tahun kepala TPA, tapi 1 tahun di sini, 7 tahun kepala bank sampah gagal dia kurasa karena kenapa? Masih banyak di sampah masuk. Nah, keberhasilan bank sampah kan pasti tolak ukurnya TPA. Kalau kurang masuk sampah di TPA berarti bank sampah sukses. Untuk apa ada bank sampah kalau masuk banyak sampah masuk? Pertanyaan saya kadang berpikir begini, jadi selama ini sampai saya beli dari mana? Jangan sampai di bank sampah yang kami bentuk bisnis di padahal bukan tujuannya itu. Manggala paling banyak sampahnya seluruh kota Makassar. Kenapa? Karena TPA ada di Manggala. Pernah itu saya di Kompeng, itu kepala TPA, kenapa TPA Manggala dibilang paling banyak sampahnya? Saya bilang komplain Mak. Bagaimana tidak banyak seluruh kecamatan masuk sampahnya di Manggala? Pasti Manggala paling banyak sampahnya. Bayangkan deh, kenapa saya bilang itu saja. Ini TPA, kalau ini kita lihat dianggap daerah buangan apa, padahal ratusan juta uang dalam suatu hari di sini. Ada baik dari plastik, pemulung itu hampir kurang lebih 500 orang. Saya pernah tanya, 1 orang itu bisa mendapatkan uang 300.000 per hari. Bayangkan. Ini tadi saya bilang, biar kita tahu begini-begini, kalau tidak ada kegiatan yang kita lanjutkan di rumah sama. Karena itu paradigmanya orang menganggap bahwa TPA itu pembuangan. Tapi kan harus ditahu dulu yang dibuang ke situ apa. Apakah semua sampah atau tidak. Kenapa ada bau? Karena ini sampah masih tercampur. Kalau tidak tercampur tidak mungkin bau. Coba masih bisa sampah. Kita adakan namanya PCR nih, perusahaan-perusahaan. Cuma ini kan kembali dibandingkan dan penyelesaikan dengan PCR kan tidak semua di perusahaan juga mengarah ke masalah lingkungan, pasti ada masalah pertanian. Berapa ya? 27 tahun bergelut di dunia sampah. Sampai hari ini masih tetap seperti itu. Memang Makassar bersih, tapi persoalan sampah tidak selesai. Iya. Karena kalau paradigma hanya mau bersihkan gampang bagi saya. Tekan saja lurah, jaga lingkungannya bersih-bersih, tapi persoalan dari hasil membersihkannya itu tidak ada masalah seperti contoh kerja bakti. Saya kasih naik semua sampah-sampah. Dia tidak bisa itu. Harusnya kan kalau kita mau saling menjaga penyelesaian persoalan sampah, jangan kita hanya berpikir bahwa hasil kerja bakti ini harus masuk ke TPA. Karena kalau itu masih berpikiran seperti itu, sampai kapan ini? Adik-adik ini kan generasi pelanjut. Beranikah Anda ke depannya menciptakan sesuatu terobosan? Bagaimana sesuatu produksi itu yang kita mau gunakan di misalnya wilayah Indonesia Timur tidak lagi berpatokan dari Jawa? Kan jujur ya, kenapa kita tidak bisa maju di Indonesia Timur?
semua kemasan bergantung pilihan. Coba kalau ada industri, semua barang boleh masuk di Makassar, tapi kemasannya dicetak di sini. Terus misalnya dari sana, terus bekas saja dikirim.